penciptaan semua dan alam semesta ini. Kita puji Allah pada kesempatan ini. Kemudian salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena adanya Nabi Muhammad SAW sehingga diciptakan alam ini. Kemudian kalau alam semesta ini tanpa Islam, kita sudah tidak selamat. Banyak fenomena seperti itu, seperti di pusat-pusat Kristen, Katolik, dan juga itu mereka terancam kepunahan demografi dan populasi mereka. Jadi hanya Islam dan orang Islam ini yang bisa atau menjadi benteng menyelamatkan umat manusia ini. Itu saya lihat di internet. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ini ada beberapa ayat bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah atau mencegah. Ada mic-nya dia nggak kedengeran. Dan itulah orang-orangnya. Mic-nya. Oh, iya. Dapat juga nih megang tes. Geget ya. Ya penceramahnya lagi dipakein mic dulu nih. Ya, saudara-saudara sekalian, jamaah tarawih mushola Satria yang berbahagia di usia saya yang mulai senja gitu ya. Belum. 69, jalan 69. Karena saya lahir tahun 54. Tahun 60 saya masuk SR gitu kan. Jadi di usia yang udah tua begini, saya dikasih mandat nih Pak Ketua Salim, Pak Fauzan ya, wanti-wanti ya supaya saya tampil gitu. Saya kultum itu sejak tahun 77 di Musalimah ya. Setiap tahun sudah terpilihan. Dulu waktu masih muda. Ternyata sekarang masih disuruh juga gitu. Atau memang ini panggilan dakwah ya. Memang saya senang agama itu dari sejak kecil ya. Betul. Senang baca agama, bla bla bla. Langsung aja. Sekarang saya bisa nulis Arab, bisa membaca dengan tajwid dan terjemahan harga dan basicnya. Ini antara lain gitu. Jadi mandat kita sebagai muslimin itu dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat Rasulullah bahwa kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, kita diancam. Kita akan mendapatkan azab, bukan hanya azab turun kepada orang-orang yang zalim, yang kafir, musyrik, munafikin, tapi juga kita kena. Bukan khusus untuk orang-orang zalim yang berdusta, orang dusta dan sebagainya gitu. Contohnya seperti dulu hotel dunia itu. Untuk kemungkaran harus kita cegah itu. Kita harus tutup. Gitu. Alhamdulillah tertutup dengan izin Allah gitu. Yang punya meninggal. Gitu. Itu juga gerakan selain kita emang dorongan dari masyarakat supaya kita bergerak. Dan saya dengar juga bocoran itu di Rujami ini masih banyak hal seperti itu. Cuma mereka lebih rapi. Jadi nggak sembrono kayak kota Dulia, sehingga kita diam-diam aja nih. Ini artinya kita masih diancam, harus menjalankan amanat ini, amar ma'ruf nahi munkar. Ya saya puji juga sih pemerintahan kita dari TNT sampai presiden. Saya salut kita masih bisa berjamaah seperti ini aman-aman ya, walaupun banyak kritikan juga seperti laba-laba gitu ya. Ayat yang menyatakan kita terancam kalau kita tidak beramal ma'ruf, tidak bernahi munkar, bunyi seperti ini. Wattaqu fi'atan la tusiban alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini At-Taubah ayat 25. Jadi berhati-hatilah atau
takutlah terhadap fitnah atau azab yang bukan hanya menimpa pada orang-orang yang zalim di antara kalian. Bukan hanya itu saja, gitu. Bukan mereka saja yang kena. Kita termasuk kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa iqab Allah itu sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, jadi umat-umat yang lain seperti Yahudi, Nasrani, dan umat agama yang lain itu nggak ada amal nahi munkar, Pak. Benderanya aja kalau diambil itu pastor, rata-rata pastor nggak ada bendera, semuanya pastor. Itu antara pastor laki dengan pastor laki itu nikah. Itu bagaimana kalau begitu ya? Kalau udah bisa udah jelas gitu, nggak boleh, Pak. Bla bla bla. Jadi hanya Islam harapan dunia ini. Gitu. Jadi kita harus kemudian gimana ya? Rasulullah alaihi wasallam di dalam menyampaikan Islam ini tentunya lewat malaikat Jibril ya. Tapi ada suatu saat beliau di dalam menerima wahyu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mualaf, baik mualaf dari Eropa atau dari Cina yang di Indonesia, ketika mereka membaca Al-Quran itu mereka seperti menerima surat cinta ya. Malam kan. Dan kalau surat cinta itu menyenangkan ya, mensupport dan mencegah dari kecelakaan gitu. Surat cinta itu kita senang gitu. Nah mualaf ini membaca Al-Quran itu seolah Allah mengirim surat cinta kepada mereka gitu. Enggak oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Tapi ada kalanya ini Nabi Muhammad justru surat cintanya langsung bukan dari malaikat Jibril. Ketika menerima surat cinta yang bernama syariat sholat. Nah kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, Anda kan dalam menerima syariat sholat 5 waktu sehari semalam itu langsung menemui Allah, berjumpa dengan Allah di Suratul Muntaha. Nah ini debatable nih. Oh Allah ada di Suratul Muntaha, kayak makhluk gitu ya. Bertemu gitu. Bagaimana Allah itu ya Rasulullah? Ini dalam bahasa saya. Lalu dia menjawab, iya, dia bertemu dengan Allah. Yang saya lihat itu cahaya, cahaya di atas cahaya, cahaya di balik cahaya. Jadi gimana tuh? Malaikat Jibril aja nggak sama sama Allah, karena cahayanya atau sinarnya itu 5 watt misalnya, Jibril itu 5 watt, kemudian Allah itu ribuan watt, ya terbakar itu Jibril, jadi nggak bisa. Nah Nabi Muhammad ini bertemu gitu, tapi semua mampu melihat cahaya di balik cahaya. Nah kita pun nanti begitu, surga itu kan kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan oleh pandangan kita. Nah itu belum apa-apa kalau surga itu. Yang paling nikmat lagi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti cahaya kita sama dengan Allah. Nikmatnya di situ. Nah, supaya mencapai ini, kata Allah dalam ayat dengan pasal yang lain, ayat yang lain, dengan syariat yang lain, hukum yang lain, itu kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada kita diri kita sendiri. Pada waktu Umar mengatakan bahwa dia cinta pada Allah dan Rasulullah, dia juga cinta padanya, itu salahin Rasulullah. Anda salah ya Umar. Yang benar adalah engkau mencintai Allah dan Rasul dari segalanya, dari dirimu, dari keluargamu, dari pedagang yang kita takut ruginya, dari ibu, dari bapak, dari anak, dari saudara, dari sepupu, dari empok, dari paman, dari bibi. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang lain. Baru kita berjumpa dengan Allah. Itu nikmatan kita. Jadi betapa tidak enaknya kalau kita tidak berjumpa dengan Allah dan Allah melengos, nggak mau melihat kita. Itu karena kita tidak mencintai Allah, kita mencintai yang lain. Maksud saya begini, untuk penutupnya ya, bahwa ini tidak bisa kita menutup mata bahwa kira-kira 11 bulan kurang lebih kita akan pemilu 2024. Kita harus pro Allah gitu. Kan diharapkan kita menjadi orang kafir ya, munafik dan sebagainya. Kita harus memilih golongan kita yang mukmin supaya kita dilindungi, supaya Islam dilindungi, Muslim dilindungi. Kalau orang kafir kita dijamin oleh Allah. Ini Allah udah wanti-wanti 15 abad yang lalu lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi
kita harus pro perubahan 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beci.